Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak silakan apa yang bisa dibantu? Dengan Bapak siapa? Saya Pak Sumarmono, ngajar di kelas 9B tunagreka ya. Bagaimana Bapak mendekati dan membangun hubungan positif dengan anak-anak yang memiliki gangguan emosional dan perilaku? Baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan menerima sekolah baru ya, anak baru ya, tahun pelajaran baru. Mau tidak mau kita harus identifikasi dulu. Identifikasi sejauh mana latar belakang anak bisa terjadi penggunaan tersebut, kan gitu kan. Kedua, setelah kita identifikasi, baru kita asesmen kan. Jadi asesmen, jadi masing-masing kita kasih asesmen sejauh mana dengan anak satu dengan anak yang lain. Belum tentu sama asesmen itu. Soalnya kemampuan anak-anak kan beda-beda, ya kan? Ada yang kemampuannya mampu didik, berarti kan anak bisa membaca dan menulis. Mampu latih, berarti anak kan hanya bisa dilatih saja, tapi dimaksimalkan untuk membaca kan nggak mungkin dan nggak bisa, karena kan IQ-nya kan di bawah rata-rata, paling nggak di bawah 50 seperti itu. Walaupun fisiknya bagus, belum tentu kemampuan untuk itu dilatih. Jadi arahnya ini ke keterampilan. Bagaimana Bapak ini merencanakan dan menyajikan materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan gangguan emosional dan perilaku? Beda-beda. Walaupun ya itulah guru daripada pendidikan khusus, jadi kita harus bisa merencanakan untuk memberikan materi walaupun awalnya bersamaan tapi untuk penanganannya berbeda-beda, iya kan? Karena apa? Kita mengacu daripada kurikulum dengan Kurtilas, misalkan KIKD-nya seperti apa untuk memberikan materi kelas 9. Ya, di kelas 9 itu berbeda-beda, ada autis, ada anak mampu didik, ada anak mampu latih, kan seperti itu. Ya, pertama kan kita harus memberikan materi yang mampu didik dulu, kan gitu. Setelah itu kita kasih tugas, setelah itu kan baru anak yang mampu latih. Seperti si Raka itu daya ingatnya ya kuat, tapi motoriknya lemah. Koordinasi antara motorik dan kognitifnya itu agak jauh, jadi nggak bisa ketemu. Perintah sama yang diperintahkan dia nggak bisa melaksanakan, seperti itu. Jadi ya kalau ngasih materi ke Raka paling nggak ya kognitifnya dulu. Dia bisa membaca surat-surat pendek, bisa, bahkan ya kursi pun bisa, menyanyi lagu ya sedikit banyak bisa. Tapi kalau ditugasi tolong, nah misalkan kamu bukunya diambil, bingung dia, apa yang harus saya kerjakan, perintahnya kan gitu, seperti itu ya. Terus bagaimana langkah-langkah Bapak menciptakan kondisi kelas? Ya tadi kondisi kelas kan tadi sudah saya utarakan, berdoa dulu, kasih semangat dulu, ya kan, kita tegur, kita sapa. Terus kok terlambat, misalnya ada yang terlambat, penyebabnya apa kan gitu. Jadi kita harus memahami dan mengawasi anak supaya anak itu di rumah misalkan dia belum sarapan, tapi kan di kelas tiba-tiba dia punya perasaan bagaimana, ya kita pengen semangat, ya kan. Terus bagaimana Bapak kalau mengajar, apakah ada benda konkretnya? Ada, kadang pakai ya seperti contoh itu benda konkret kan. Oh iya. Nah seperti itu ya. Ini kan hari kedua, ketiga kan. Nah ini belum maksimal. Belum maksimal ya. Belum maksimal. Kalau benda ini konkret kan terkadang kita juga susah kan untuk mencarinya ya. Tapi ya lingkungan kelas saja kan. Nah, contohnya untuk mengenalkan matematika, misalkan bidang data, seperti itu. Seperti meja ini bidang apa? Seperti keramik itu bidang apa kan bisa. Papan tulis ini bidang apa? Seperti ini konkret kan. Kalau seperti ya korek api seperti itu, ayo kita bikin, menyusun bentuk seperti apa, kita ukur berapa panjangnya seperti itu. Dan lebih jelasnya nanti melalui media
fokus. Lalu nggak selalu sih, tapi ya paling nggak 3 kali. Apa strategi Bapak dalam membantu anak tersebut mengembangkan keterampilan pengelolaan emosinya? Yaitu kita harus tahu anak itu emosinya berbeda-beda dan perilaku juga berbeda-beda. Itu juga bawaan dari anak masing-masing kan. Jadi cara ini di rumah masing-masing berbeda-beda. Jadi kita kan harus menyikapi. Sampai tadi ibunya tak marahin. Saya marahin benar-benar, saya emosi tadi. Karena apa? Mendidik anak aja sampai gagal. Jadi si Mutiara itu kalau udah megang HP punya kemauan nggak diturutin, marah-marah. Sampai Ragunan keluar, ibunya udah nggak berdaya. Sekarang tak tantang sama tadi. Ibu kalau misalkan seperti terus, ibu gagal jadi seorang orang tua. Masa kalah sama? Bagaimana caranya? Itu kan tantrum kan. Jadi kalau udah tantrum kan meledak-ledak kan. Apapun terkadang dibuang, apapun benda yang ada di sekitaran terkadang dilempar atau apa sampai Ragunan keluar seperti itu kan. Nah makanya tadi saya pacu ibunya. Nggak tak tegur Mutiara. 2 hari nggak masuk kan. 2 hari nggak masuk. Jarang masuk anak itu karena kalau udah main HP dia keasikan sampai malam. Dibiarin aja sama ibunya nggak kuat untuk wah kalau diambil HP-nya ibunya spot jantung. Kalau misalkan menangani antara bapak dan ibu harus satu kata. Kalau nggak satu kata, bapaknya tegas, ibunya nggak tega, ya udah gagal. Anak menjadi ya apa ya, menjadi seenaknya sendiri kan. Nah kan seperti itu. Anaknya masuk tapi Masuk, nanti diajak ngobrol. Apa? Bagaimana pendekatan Bapak dalam memberikan umpan balik atau reward kepada anak-anak sebagai pengakuan atau kemajuan mereka? Pendapatan atau pendapat? reward masih hadiah kayak Ya reward tetap kita kasih reward. Anak menulis semampu apa saya kasih bahkan saya sampai ini reward ini salah satunya nih reward saya selalu nih hadiah yang bisa jadi seperti yang gede ini selalu tak kasih yang peduli ya tidak juga yang kurang juga tetap kasih reward supaya membangkitkan semangat anak gitu. Jadi kasih ribet aja masih begitu perilakunya kan. Contohnya Dimas, coba kita tegasin, anaknya malah menjadi. Ya bersikap tadi tegas, tapi anaknya malah menjadi seperti itu. Kita halusin, baik sebentar nanti kambuh lagi anaknya, dia usir. Perilakunya pokoknya mengganggu. Nggak ikhlas kalau dia nggak mengganggu temannya. Tapi dia juga ada plusnya. Perhatian terkadang ada yang ketinggalan di laci, dia juga ngecek, Pak ada yang ketinggalan Pak, nah, dia juga ada wujud tanggung jawab gitu. Itu persisnya seperti itu. Namun Dimas itu juga harus tetap terapi tiap bulan karena gangguan perilaku dan emosionalnya kan nggak stabil di rumah sakit Duren Sawat. Iya. Ya ngomong begitu maksud saya harus emosi. Itu namanya anak gangguan emosional, gangguan mental, perilakunya juga. Ya, itu juga faktor di lingkungan juga pengaruh. Ya itu juga kebetulan orang tuanya ya maaf ya itu ya bersuka dipungut sama ibu yang peduli. Tapi kan karena dari faktor keturunan seperti itu, ibunya yang juga keterbatasan ekonominya sendiri, nggak ada yang membantu, dia juga akhirnya timbul dimanja kan sama ibunya. Nah, asal dia punya kemauan nggak diturutin, ibunya ada kuburin. Nah seperti itu. Ibunya sampai stres, ngeluh sama saya. Nah seperti itu. Tapi ya tetap setiap bulan. Kadang dia normal, baik gitu loh. Kenal nulis apa? Ya asal didikte. L, A, lagu semua huruf.
Bagaimana Bapak menangani situasi di mana anak ini dengan gangguan emosional dan perilaku merasa frustasi atau tidak terhubung dengan pelajaran, tidak memahami pelajaran? Ya, ya kita maksimal. Ya, walaupun nggak paham kan, memang harus diulang-ulang kan. Kalau diulang-ulang belum tentu juga bisa. Namun apa daya, kita tetap ya berusaha. Karena itu sudah tugas dan tanggung jawab seorang guru. Materi yang sudah terprogramkan, ya kan, itu harus kita sampaikan. Soal nanti pendidikan sebagai hasilnya nggak maksimal ya itu ya, karena masing-masing punya kekurangan. Namun kita tetap berusaha maksimal dari sesuai dengan program yang ada dulu, yang ada di KIKD-nya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Oh ini mampunya harus begini, ini mampunya gini. Oh ini sudah bisa bisa menjelaskan, bisa memahami, bisa menyimpulkan seperti itu kan. Seperti Reza, seperti Rusma sudah bisa. Mutiara juga bisa sebetulnya. Cuma gangguan perilakunya aja. Dan 3 anak yang saya garis bawahi. Dari kemarin udah tak kasih tahu kan. Jadi Rusma, Reza, Mutiara. Cuma Mutiara kemarin seperti itu. Rusma itu rajin. Kalau masuk itu jam 5:30 sudah masuk. Nyapu, disiplin dia. Dia malah kalau terlambat aja nggak ketakutan. Mamanya dimarahin. Apakah anak dengan gangguan emosional dan perilaku tersebut memiliki kemampuan atau prestasi non-akademik di sekolah ini, dan bagaimana cara memotivasi anak dengan gangguan tersebut dapat semangat meraih prestasi ini? Ya, tidak semuanya ya secara akademik ya, tapi ya seperti Reza itu kemarin pas pensi dia bisa menampilkan dengan ya peran sebagai drama. Ya, kan ada drama, ya. Jadi dia dijadikan malah sebagai orang sukses kan gitu. Tapi dia penampilannya malah lebih orang normal. Kan disaksikan gubernur. Oh, gubernur, makanya ngasih kartu. Ini kartu Jakarta ini kan dari gubernur. Iya, cuma ini. Coba sama Bu Gubernur. Bu Gubernur, kalau Pak Gubernur kan bagi-bagi langsung dikasih ke anak-anaknya. Ya 1,5 jam terus langsung pamit, tapi ibunya sampai selesai. Iya. Tadi Bu Gubernur peduli sekali, sampai dikasih kartu ini, bahkan gurunya dikasih reward juga. Nah, hari Sabtu besok suruh ke istana. Nah, seperti ini. Karena apa? Terharu, anak seperti kok bisa tampil maksimal. Nah, seperti itu. Ya secara akademik dia juga bisa. Kalau dia bisa. Ada yang ikut kan? Ikut OSN, O2SN, terusan LKSN kan seperti itu kan, ada. Nah, kalau yang nggak mampu ya kita maksimalkan semampu kita. Ya kemampuan si A dengan si B kan beda-beda, namun kan ini kan juga punya kemampuan. Ya kemarin anak-anak yang kecuali siapa? Si Reza itu kan kita tampil juga ya dengan tari dream, impian. Anak seperti juga punya impian. Nah, nyanyi juga luar biasa, bagus, seneng, didandani, di make up kan begitu. Jadi anak-anak yang pengen jadi dokter pakai stetoskop terus langsung. Anak-anak yang pengen jadi apa? Pemain bola, bawa bola sambil nari sambil nyanyi kan seperti itu. Jadi ini kita maksimalkan dan kita kasih kepercayaan bahwa kamu itu bisa. Iya kan? Nggak harus teman-teman yang lainnya reguler ya aja, tapi anak-anak kita sudah mampu. Segitu aja Pak. Ya? Terima kasih. Oh gitu aja. Oke, halo, perkenalan namanya siapa dulu nih? Dari siapa namanya? Mutiara sekarang masuknya ke kelas apa ini? kelas SMP kelas 3. Mutiara anak keberapa dari berapa bersaudara? Banyak. Oh banyak.
Tiara kalau misalkan di sekolah sukanya belajar pelajaran apa? Belajar. Belajar ulangan. Kakak Nita bantuin aku, terus bantuin aku baca di gunung, terus sama sapi. Oh, Tiara berarti suka menggambar atau suka berhitung atau suka membaca? Coba apa sukanya Tiara? Sukanya baca. Sukanya membaca. Wah, hebat. Kalau membaca Tiara suka buku apa? Ada nggak buku kesukaan Tiara? Suka bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, Agama. agama. Terus IPA apa? Matematika. Tiara hobinya atau kesukaannya apa sih? Hobinya itu kalau misalnya Tiara suka berenang, Tiara atau suka menggambar, suka olahraga, Tiara sukanya apa kalau di rumah? Berenang. Suka berenang. Siapa? Tiara udah bisa berenang atau belum? Udah Oh, sudah bisa. Siapa yang ngajarin Tiara? sama dia. Oh, bisa sendiri. Kalau Tiara cita-citanya nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Nah, cita-citanya dokter. Oh, jadi dokter. Dokter apa nih? Dokter bantuin orang Oh, buat bisa bantuin orang. sakit apa. Oh iya, hebat. Tiara kalau misalnya di sekolah paling dekat sama temennya siapa? Oma. Sama siapa? Oma. Rohma. Mana Rohma? Oh, ini Rohma. Tiara kalau di rumah suka bantuin mama nggak? Bantuin. Suka bantuin. Tiara di rumah punya adik? Nggak punya. Oh, nggak Adiknya punya. udah meninggal. Adanya udah meninggal. Itu kakak Isan, abang Isan. Abang Isan. Tiara sukanya makan makanan apa? Makan mangga sama apa? Makan itu makan itu baru Apa? kuliah makan itu apa? Makan enak deh. Oh, makan enak pokoknya. Tiara suka makan sayur sama buah nggak? Suka. Oh, suka. Terus kalau daging-daging Tiara suka? Suka. Oh, suka. Tiara kalau minumannya suka apa? Minumnya jeruk. Jeruk. Oh, air putih suka nggak? Suka. Suka. Tiara kalau ke sekolah berangkatnya diantar atau jalan sendiri? Antar. Diantar sama siapa biasanya? Mama. Sama mama. Halo, perkenalan nama kamu siapa nih? Temennya Tiara ya? Namanya siapa? Siti Rohma. Siti Rohma kalau misalnya Tiara lagi suka emosi, kalau Rohma gimana? Rohma menenangin Tiara atau gimana? Kalau Tiara lagi marah-marah atau lagi banyak kegiatan tingkahnya gitu gimana Rohma? Oh, Tiara kalau sama kamu kadang nggak mau. Terus Tiara maunya sama siapa kalau lagi? Nama Novia, aku sama Asanya. Oh, sama Nurafia maunya. Kalau sama Pak Guru mau nggak Tiara? Oh, mau. Kenapa? Sama Kalau teman-temannya di sini pada suka bantuin Tiara belajar? Oh, bantuin. Rohma dibantuin juga sama Tiara? Oh, dibantuin. Tapi yang lain nggak bisa menulis. Oh, kalau Rohma bisa menulis. Kalau Tiara bisa menulis? Oh, bisa. Oke, makasih ya Rohma. Udah Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nanda dari mahasiswa UAMKA. Izin mewawancari Ibu. Dengan Ibu siapa kalau boleh? Ibu Red. Ibu siapa? Ibu Red. Langsung aja.
Bagaimana ibu mengenal ibu itu orang tuanya dan Mutiara. Mutiara. Bagaimana ibu mengenali dan menangani tantangan emosional dan perilaku anak ibu di rumah? Kalau perlakuan kadang kalau emosinya terlalu tinggi saya nggak bisa ngendaliin. Bisa mengendalikan. Terlalu banget sampai saya tuh bingung. Terus yang mengendalikannya, ada yang mengendalikan selain ibu, ada yang mengendalikannya? Ada ayahnya yang Yang kedua, bagaimana komunikasi ibu dengan guru yang menangani guru sekolah ini terkait kebutuhan anak ibu yang emosionalnya? saya selalu bilang sama gurunya sih kalau sifat anak saya seperti itu. Apa? Sifatnya kalau emosinya terlalu tinggi. Apa dukungan atau sumber daya yang ibu cari atau terima untuk membantu anak ibu mengatasi gangguan emosional dan perilaku? Kadang saya ngadepin anak itu sih apa ya, dengan nasihatin aja gitu. Cuma memberi nasihat aja Memberi kepada nasihat. anak. Uh-uh. Bagaimana ibu melibatkan anak ibu dalam kegiatan positif di luar sekolah untuk memperkuat kemampuan sosialnya? Maksudnya Kayak kegiatan positif di luar sekolah, kayak ada kegiatan di luar sekolah ini, kadang sih dia mengikuti kegiatan pengajian. pengajian. Itu juga harus saya dampingin ya, karena kan memang anak saya itu baru masuk Islam. Jadi saya harus dampingin, soalnya kadang dia kalau makan itu dia berdoa selalu Kristen yang dia pegang. Jadi saya selalu dampingin, bukan seperti itu, dia udah agamanya udah beda. Jadi sekarang kamu harus baca bismillah. Jadi harus dampingin. Apa harapan dan tujuan jangka pendek yang ibu miliki untuk perkembangan anak ibu? Ya, Untuk kedepannya bagaimana? ya, saya sih pengennya tuh anak saya tuh lebih bagus lagi ya. Ya walaupun dengan cara skater gitu. Jadi supaya anak saya tuh lebih maju lagi, nggak seperti sekarang ini kan dia sekarang suka ngamuk sendiri gitu. Kalau ngamuknya itu benar-benar sampai keteter di rumah. Kalau ibu udah melihat belum sih kayak kemampuan si anak ibu bagaimana? Kemampuannya sih ada dia. Kayak misalkan saya pulang kerja dia ada tanggung jawabnya, pulang rumah rapi gitu, tempat tidur rapi, semua kamar, terus ngepel, nyuci piring semua udah Oh, berarti membereskan rumah. Jadi dia udah ada tanggung jawabnya. Terus mamanya pulang kerja dia selalu bikin teh sama nyiapin makan itu. Ada kelebihannya sih. merasa perlu mendapatkan bantuan profesional tambahan seperti konselor atau terapis untuk mendukung. Kayaknya perlu banget. Perlu banget. Karena memang sifat anak saya yang seperti ini kayaknya perlu banget untuk didampingin gitu, dibantu dengan ya seperti terapi atau psikolog gitu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa.